Selamat sore Mbak Tia, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Afifah Nurul Fitriani dari kelas Humas A dengan NPM 2506532744. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai Computer Mediated Communication atau CMC. Menurut Pearson dan Nielsen pada tahun 2000 mendefinisikan CMC sebagai penggunaan pesan elektronik untuk menciptakan makna bersama. Lalu, CMC ini melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara individu ataupun kelompok. Bentuk-bentuk komunikasi ini dapat meliputi penggunaan email, pesan, teks, obrolan daring, konferensi video, media sosial, dan berbagai platform komunikasi digital lainnya. Di balik setiap bentuknya, CMC memungkinkan orang-orang untuk berkomunikasi tanpa harus berada di tempat yang sama secara fisik, mengatasi batasan waktu dan ruang. Lalu, jika kita throwback lagi nih, kita kembali ke masa lalu. Kapan terakhir kali kita berlari mengejar guru atau dosen untuk mengumpulkan sebuah tugas? Atau mungkin saja masih ingatkah kita dengan aroma khas buku yang baru saja dibuka ataupun kertas yang baru saja dibuka? Nah, selama berpuluh-puluh tahun, pendidikan kita sangat mengandalkan dan bergantung pada yang namanya kertas. Namun, dalam sekejap semua itu berubah saat adanya pandemi. Nah, pandemi ini membuat kehidupan pembelajaran itu sangat berubah. Dari yang biasa kita tatap muka menjadi tatap online, dan saat mengumpulkan tugas, kita terbiasa mengumpulkannya secara langsung ke guru ataupun dosen. Tapi saat ini, kita bisa mengumpulkannya secara daring. Dan ini dia, kita masuk ke era Computer Mediated Communication atau CMC. Mungkin di sini saya bisa memberikan salah satu contohnya. Apa itu? Mungkin dari kalian bisa tahu sih apa aplikasinya. Nah, aplikasi yang saya kasih yaitu Google Classroom. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Google Classroom, bukan? Ya, Google Classroom ini hadir bukan hanya sebagai sebuah tempat pengumpulan tugas, tapi sebagai perubahan media pembelajaran. Sekarang tidak ada lagi alasan buku tertinggal lagi di rumah ataupun bukunya hilang, tidak ada lagi. Nah, perbedaan terbesarnya adalah sifatnya yang asinkronis ataupun ada delay. Kita bisa mengumpulkan tugas pukul 2 pagi tanpa mengganggu tidur guru, tapi 1 detik saja melewati batas deadline, label terlambat akan muncul secara otomatis. Namun, di balik kelakuan sistem ini, muncul ruang diskusi baru. Melalui fitur komentar pribadi, siswa yang biasanya pendiam di kelas mulai berani bertanya dan berdiskusi secara mendalam dengan guru. Dan disinilah Google Classroom itu sangat bermakna. Lalu, apa perbedaannya secara mendalam? Pertama, transparansi. Di Google Classroom ini kita punya riwayat permanen. Kita bisa melihat perkembangan diri kita dari awal semester hingga akhir. Lalu yang kedua, aksesibilitas. Kita bisa mengakses tugas di mana saja, kapan saja. Dan yang ketiga yaitu kualitas feedback. Guru tidak lagi terbatas pada ruang sempit di pojok kertas. Mereka bisa mengirimkan tautan video ataupun referensi tambahan atau catatan detail langsung pada tugas yang kita kirim. Dan pada akhirnya, berpindah dari kertas ke layar bukan hanya soal teknologi, tapi soal adaptasi. Kita mungkin kehilangan sentuhan fisik buku, tapi kita mendapatkan efisiensi dari ruang komunikasi yang lebih luas. Kita telah berpindah dari membawa beban di tas menjadi membawa peluang di tangan. Seperti itu untuk Google Classroom. Lalu, bagaimana dengan mengubah cara kerja dalam kehumasan? Oke, mungkin kita throwback lagi ke belakang nih, ke masa lalu lagi nih. Ke masa dimana membangun brand awareness. Yang dimana brand awareness adalah sebuah tantangan yang sangat besar bagi humas. Bayangkan jika kita adalah seorang humas film ataupun musik di era 80-90-an. Untuk memperkenalkan sebuah karya baru itu, senjata utamanya adalah media cetak. Yang dimana Anda
harus mengantri di meja redaksi majalah, memastikan foto eksklusif tercetak dengan baik, dan menunggu berminggu-minggu hingga majalah tersebut sampai ke tangan publik. Mungkin pada masa itu komunikasi bersifat satu arah dan sangat terbatas oleh ruang fisik. Informasi itu bergerak linear dan publik hanya menjadi penerima pasif tanpa bisa memberikan respon yang saat itu juga ataupun seketika. Jika sebuah lagu baru dirilis di majalah musik, Humas tidak pernah benar-benar tahu apa reaksi pendengar saat itu juga. Dan inilah era sebelum teknologi menjembatani interaksi kita secara masif. Namun, ini semua berubah total seiring lahirnya Computer Mediated Communication atau CMC ini. CMC bukan sekedar tentang komputer, melainkan tentang bagaimana pesan elektronik menciptakan makna bersama melalui internet. Nah, dalam dunia kehumasan modern, CMC ini telah meruntuhkan tembok pembatas tersebut. Dan kini, brand awareness tidak lagi dibangun di atas kertas, melainkan melalui jaringan komunikasi digital yang saling terhubung ataupun connect. Itu dia. Sekarang, saat sebuah film atau lagu siap diluncurkan atau dirilis, Humas itu biasanya merilisnya secara instan melalui media sosial. Dan inilah bentuk nyata dari CMC melalui platform seperti Instagram, TikTok, YouTube. Nah, Humas dapat menyebarkan seperti trailer atau cuplikan lagu kejutaan orang secara simultan. Tidak ada lagi jeda waktu cetak, dan pesan dikirim secara elektronik, dan yang luar biasanya lagi, publik itu bisa langsung merespon saat itu juga. Nah, dengan CMC ini, Humas tidak lagi hanya berperan sebagai pengirim pesan saja, tetapi juga pengelola percakapan. Interaksi asinkronus ini di kolom komentar atau melalui live streaming membuat brand awareness tumbuh lebih cepat lagi. Nah, dari lembaran majalah yang statis itu menuju ruang digital yang dinamis. CMC telah mengubah cara Humas bercerita dan cara dunia mendengarkannya. Dan itu saja penjelasan dari saya mengenai CMC dengan pengalaman yang saya alami dan dalam cara kerja Humas. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.